Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman semuanya, kita bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi ketiga, melanjutkan. Sebelumnya kita telah belajar dari nomor 1 sampai nomor 5, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di soal nomor 6. Yuk kita langsung saja ke nomor 6. Oke, perkembangan teknologi dan informasi mendorong perusahaan untuk memanfaatkan apa nih? Memanfaatkan ke atas kayaknya. Nah, desain produk baru agar penjualan meningkat. Itu merupakan strategi manajemen pemasaran perusahaan dalam upaya apakah A. menciptakan pemasaran yang efektif dengan menggunakan media yang tepat, gitu ya. Apakah B. memanfaatkan internet sebagai sarana mendapatkan bahan baku impor. Apakah C. melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan calon konsumen. Apakah D. memasuki segmentasi pasar di kalangan anak muda. Apakah E. menggunakan media sosial agar lebih kekinian. Nah, yang termasuk ke dalam ilustrasi soal nomor 6 itu adalah berkaitan dengan, iya benar sekali, berkaitan dengan menciptakan pemasaran yang efektif dengan menggunakan media yang tepat. Jadi di sini tugas dari manajemen pemasaran tentunya adalah berkaitan dengan melaksanakan kegiatan di bidang pemasaran, yaitu dengan cara atau proses menjalankan manajemen untuk mengubah sumber daya menjadi produk yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli, gitu ya. Nah, memanfaatkan pemasaran digital memudahkan perusahaan dalam memperluas pasar. Aktivitas menggunakan pemasaran digital merupakan usaha menciptakan pemasaran yang efektif dengan menggunakan media yang tepat, gitu ya. Nah, jadi di sini merupakan menciptakan pemasaran yang efektif dengan menggunakan media yang tepat, yaitu tadi ternyata dari sini nih ada apa? Nah, ini hubungannya ke sini. Pemasaran ya, pemasaran digital. Langkah tersebut merupakan, gitu ya. Nah, sedangkan tadi nomor 2 harusnya ke sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, nomor 7. Untuk memperoleh keuntungan ya yang optimal dibutuhkan usaha keras agar nilai jual dapat bersaing di pasar. Salah satu caranya itu berusaha memperoleh bahan baku dengan harga murah. Berkaitan dengan tugas manajemen produksi, cara yang tepat dilakukan adalah apakah A. memperluas jaringan tempat usaha ke tempat baru yang belum dijangkau pesaing. Apakah B. menggunakan tenaga kerja terampil untuk menjadi karyawan di bidang produksi. Apakah C. membeli bahan baku dalam jumlah besar langsung dari produsen. Apakah D. menambah modal usaha dengan meminjam uang dari bank. Apakah yang nomor E ya, nomor 2 ini mengubah strategi pelayanan konsumen menjadi lebih baik. Nah, di sini adalah berkaitan dengan tugas manajemen produksi yang tepat, itu berkaitan dengan option yang iya benar sekali, berkaitan dengan option yang C, membeli bahan baku dalam jumlah besar langsung dari produsen. Ya, kita tahu kalau dari depotnya itu dari grosirnya dari agennya akan lebih murah daripada kita dari beberapa tahapan lainnya, gitu. Jadi, nah di sini manajemen
produksi itu umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi bisa membeli dari pihak lain. Nah, manajer perusahaan ini berusaha memperoleh bahan mentah dengan harga yang murah dari produsennya dengan jumlah yang besar agar mampu meraih keuntungan yang optimal gitu ya. Karena dari biaya bahan baku yang mahal tentunya akan mempengaruhi harga dari produk jadi yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. SMA IT Al-Multajam memperbaharui laboratorium komputer dengan mengganti perangkat lama ya. Tujuan agar siswa dapat belajar menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya dan teknologi ITEK terbaru. Kondisi tersebut sesuai dengan manajemen berbasis sekolah, yaitu manajemen apakah A kesiswaan, apakah B layanan khusus, apakah C tenaga kependidikan, apakah D sarana dan prasarana, apakah E kurikulum dan program pengajaran. Ya, benar sekali, itu berkaitan dengan ya yang namanya pembaharuan sarana prasarana itu berkaitan alat-alat itu berkaitan dengan sarana prasarana tentunya ya. Nah, penyediaan sarana dan prasarana yang pendidikan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada siswa tentunya. Nah, terpenuhinya sarana dan prasarana itu dapat mendorong kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. Contohnya ya pengadaan perangkat komputer terbaru merupakan salah satu sarana yang disediakan pihak sekolah kepada siswa agar belajar dengan efektif. Ya, pembelajaran pun berlangsung dengan lancar. Ya. Kita langsung ke soal nomor 9. Ya. Pada akhir tahun pelajaran, kepala sekolah harus menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga serta meningkatkan pelayanan sekolah dalam menghadapi tahun ajaran baru. Nah, kegiatan dalam penerapan fungsi pengawasan dilakukan dengan cara kita fokus ke fungsi pengawasan ya. Apakah A merencanakan program-program sekolah untuk tahun ajaran baru? Apakah B mengumpulkan komite sekolah untuk diadakan musyawarah? Apakah C melakukan pembinaan pengembangan profesionalisme guru? Apakah D membagikan tugas kepada guru dan karyawan dengan adil? Apakah E melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan karyawan? Yang termasuk fungsi pengawasan ditunjukkan oleh benar sekali, yaitu yang E melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan karyawan. Nah, jadi fungsi pengawasan ini ya yang dijalankan kepala sekolah dilakukan dengan evaluasi kinerja guru ya dan karyawan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi koreksi ya dan mampu meningkatkan pelayanan sekolah untuk menghadapi tahun ajaran baru sehingga lebih siap, lebih bagus dan perfeksionis gitu ya. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 10. Perwakilan komite sekolah SMA IT Al-Multajam mengusulkan agar sekolah mengadakan sosialisasi bahaya narkoba. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu dilakukan kerjasama dengan gerakan anti narkoba atau Granat. Untuk memberikan sosialisasi kepada peserta didik, manajemen sekolah mengakomodasi kegiatan ini adalah manajemen apakah kesiswaan, apakah B layanan khusus, apakah C sarana dan prasarana pendidikan, apakah D kurikulum dan program pengajaran, apakah E hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang manakah? Iya, benar sekali. Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan narkoba, ya perlu adanya sosialisasi bahaya narkoba, yaitu harus bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak luar, contohnya adalah Granat gitu ya. Ini adalah dengan bagian layanan khusus atau BPBK ya. Nah, manajemen layanan khusus ini berupa bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan potensi diri peserta didik ya, agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, layanan khusus pada soal ini berupa penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Jika layanan khusus ini terpenuhi, akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif, kognitif ya, maupun psikomotorik kepada peserta didik. Teman-teman, itu yang bisa kita bahas di bab terakhir
dan pokok bahasan terakhir, soal terakhir. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tahun berikutnya ketika kalian masuk kelas 11 ya. Tentunya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bab yang ada di kelas 11. Itu saja ya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan sampai berjumpa lagi, see you.